Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, dan ini terima kasih Pak Puji ya, yang sudah mengawal sekian lama untuk Writing Day. Yang penting kita konsisten ya, selalu insya Allah, meskipun kalau dari jumlah ya memang naik turun, tapi konsisten ya Pak Puji ya. Insya Allah yang penting kan kita ada hasilnya. Nah, izinkan saya ini sharing saja, jadi mungkin nanti ini seperti cerita ya, cerita pengalaman saya meneliti intervensi. Saya memang sejak dulu, sejak S1, jadi ya nggak sengaja. Jadi tadinya ini agak paham riset, saya termasuk yang tidak akademisi seperti Pak Fuad. Ini kalau di sini Pak Fuad, Pak Rosdi, Bu Zera, Bu Ratna, Bu Emi itu memang sejak kuliah kan memang sudah terkenal bisa mahasiswa berprestasi dalam bidang karya ilmiah. Nah kalau saya tuh sama sekali kan tidak gitu ya, jadi nggak paham sama sekali waktu mau skripsi itu mau apa. Tiba-tiba ngomong sama dulu Pak itu loh, Pak Fuad, Pak Amrizal, nah kan suruh daftarkan judul. Nah, daftarkan judul itu nggak paham. Pokoknya saya pengen teliti tentang kebugaran fisik di fitness center gitu kan. Terus dia bilang ya udah itu diteliti aja, pretest post test ya. Kan saya nggak tahu ya. Dia pokoknya ngasih sarannya begitu. Nah itu awalnya. Jadi akhirnya saya meneliti yang dengan sangat sederhana, waktu itu masih S1 ya. Jadi kalau saya itu melihat perjalanan intervensi, pengembangan intervensi ini dari yang sangat sederhana, itu bagian dari kayak sejarah hidup saya juga. Ya, karena saya meneliti waktu itu kan latihan fisik kan, itu bukan benar-benar fisik, bagaimana fisik berpengaruh terhadap psikologis. Jadi di situ saya menggunakan skala stres dan kecemasan. Nah itu kalau cari referensi ya sampai ke perpustakaan seluruh Jogja ya Pak Fuad, waktu itu harus jadi anggota semua ya perpustakaan wilayah provinsi. Saya ke UNY yang bagian itu sport olahraga gitu ya. Nah itu seperti itu. Waktu itu meneliti dengan sangat sederhana, cuma saya ngambil data di fitness center. Waktu itu sama pembimbingnya disuruh, pembimbingnya Bu Yayu, Bu Sri Rahayu almarhum. Nah itu ya saya cuma mengambil data setiap hari. Kemudian saya punya printnya itu, saya kalau orangnya printnya tanggal 10 berarti nanti posnya 1 bulan kemudian tanggal 10 juga. Jadi saya urutkan sampai sejumlah tertentu. Nah seperti itu awalnya. Terus kemudian S2 saya juga begitu. S2 saya sedang senang belajar psikologi gender. Waktu itu Bu Zera mungkin masih kuliah tahun 2000 sekitar itu 2000-an itu ya. Saya senang sekali dengan gender, sehingga saya meneliti tentang asertivitas istri. Nah itu ya. Nah waktu itu juga sudah lebih terstruktur karena di S2 ya, jadi saya membuat modul pelatihan asertivitas, kemudian untuk meningkatkan resiliensi. Nah sejak itu saya meneliti tapi masih dasarnya ada psikologi saja, jadi tidak spiritual sama sekali ya. Kemudian asertivitas itu karena saya dasarnya adalah tadi gender gitu ya. Nah kemudian setelah lama saya tinggalkan itu ya, bahkan ketika kuliah saya pernah menulis artikel tentang sampai lupa, pokoknya isinya itu gender itu yang citasi itu banyak banget di Google Scholar saya itu sampai di atas 9. Padahal itu artikel tahun 2002 kalau tidak salah, dulu di psikologika itu Pak. Saya, ya Allah saya itu malu, ini sudah saya tinggalkan tapi masih disitasi terus itu. Nah akhirnya setelah itu saya meneliti yang terakhir itu, alhamdulillah sekarang sudah dikalahkan oleh artikel saya di Scopus yang Taubat dan Istighfar sudah naik paling atas. Jadi itu citasinya terakhir beberapa hari lalu sudah 79 tanpa saya mengendorse siapa-siapa ya, itu alhamdulillah. Nah mungkin itu untuk mengawali nih ya, sharing. Nah kemudian yang yang S3. Nah S3 itu saya memang mulai meneliti yang mungkin ya tadi perjalanan hidup spiritual. Setelah mendapatkan belajar psikologi mainstream barat, kok saya merasa tidak
mendapatkan sesuatu, akhirnya saya menelitinya berubah menjadi psikologi Islam seperti itu. Nah, kemudian, nah ini sebetulnya kalau ini mungkin review sebentar nih. Kalau menentukan jenis metode ini kalau di psikologi pada umumnya itu adalah melihat tadi yang masalah, kemudian kita biasanya akan mencari dari masalah ini ada yang umum kita teliti kan ada 3 ya metode 2 ya kualitatif kuantitatif, tapi yang kuantitatif terbagi menjadi 2 adalah eksperimen dan korelasi. Nah biasanya kalau masalah itu kita akan menjadikan ini variabel tergantung, kemudian mencari faktor penyebab untuk mencari variabel bebasnya. Nah kemudian bisa menjadi studi korelasi, misalnya hubungan antara kebersyukuran dan kebahagiaan. Nah itu masalahnya adalah di kebahagiaan, kemudian mencari faktor penyebab. Faktor penyebab ada berbagai macam dan kita menentukan variabel bebas. Nah kemudian masalah ini juga ada yang diberi solusi tadi menggunakan intervensi. Jadi ketika ada masalah tentang misalnya ya kebahagiaan, depresi, nah ini diberi solusi apa gitu kan. Nah solusinya itu adalah kita membuat program intervensi. Program intervensi yang selama ini kalau di psikologi biasanya dengan metode eksperimen. Ya, kalau metode eksperimen itu sebenarnya sangat banyak, tetapi saya tidak menguasai banyak, hanya menguasai yang paling simpel mungkin ya, paling simpel saja. Tapi ini mungkin lebih kepada bagaimana merancang ya untuk diskusi hari ini. Kemudian ada yang tadi kualitatif, itu nanti bagiannya Pak Subhan ya kayaknya. Nah itu kalau di psikologi yang memang mendalami suatu masalah ini, dicari apa akar masalahnya, bagaimana, dan biasanya kita mencari subjek-subjek yang berkualitas di situ ya, seperti itu. Nah kemudian kalau mengapa memilih intervensi, ini saya masih ingat dulu dosen kami di S2 Pak Gianto almarhum, Pak Gianto nggak tahu Pak Gianto, Dr. Sugianto itu saya senang. Jadi kalau ngajar ini penak ujian angel jadi ujiannya itu padahal sudah open book kok ya tetap paham saya maksudnya. Jadi terkenal mulanya enak banget gitu, kita senang ya. Tapi kalau ujian sudah membuka semua loh, boleh buka, tapi kok ya kok itu yang sakit angin itu pinter banget bikin soalnya. Nah jadi intervensi kalau menurut beliau itu ya kalau mau bermanfaat, beliau yang bilang bukan saya, mengatakan ya kalau mau penelitian bermanfaat ya harus intervensi. Itu terngiang-ngiang di saya, makanya saya waktu saya harus intervensi waktu S2 itu, karena memang menguji efektivitas suatu perlakuan atau program. Kalau studi korelasi kan teorinya saja kan tidak memberikan intervensi. Meskipun itu ya saya tidak mengatakan tidak berguna, kan bisa jadi untuk membuat teori kerangka yang nanti dampaknya bisa ke intervensi juga kan. Misalnya ketika ada tadi studi korelasi yang mengatakan ada hubungan antara kebersyukuran dan kesehatan mental, berarti kan bisa dibuat desain model intervensi kebersyukuran untuk meningkatkan kebahagiaan, kan bisa dari situ. Nah memang di sini ya tadi ya kalau Pak Gianto almarhum memberi solusi terhadap masalah secara nyata, karena ya tadi kita memberikan program kepada intervensi, bisa terapi, bisa edukasi kepada subjek penelitian. Jadi tidak sekedar mengambil data, kemudian menghasilkan bukti ilmiah yang di sini sifatnya evidence based practice ya. Jadi kita memberikan mengevaluasi, kemudian bisa dilihat ya secara ini mengukur perubahan secara objektif, misalnya dari pretestnya, baseline-nya seperti apa, nanti setelah diberi intervensi maka akan diketahui post testnya hasilnya seperti apa. Kemudian juga mengembangkan teori, ya, seperti yang saya lakukan itu kan dari teori ya. Sebenarnya kalau intervensi itu memang sekarang di psikologi kan banyak juga intervensi yang sekarang debatable, atau beberapa waktu yang lalu itu hipnoterapi, karena itu berangkatnya kan dari praktisi ya, bukan dari peneliti. Nah padahal memang intervensi itu kan ini oke, tapi oke-nya itu sudah diteliti atau belum ya. Nah ini kan kita sebagai peneliti itu kan harus mengembangkan penelitian sehingga bisa benar-benar terapi ini evidence ada bukti objektif, nah, begitu ya.
Kemudian untuk meningkatkan kualitas layanan, ya seperti kalau saya mengembangkan terapi tertentu kan nanti itu digunakan untuk membantu orang lain juga gitu. Nah, membantu juga pengambilan kebijakan mungkin ya untuk intervensi tertentu. Setelah dicoba kok ini efektif, maka bisa untuk intervensi ke komunitas. Nah, ini mungkin saya sharing untuk waktu ini disertasi saya. Awalnya sangat sederhana. Ya, jadi saya mengapa kok sabar dan sholat sebagai intervensi untuk meningkatkan resiliensi ini ya. Waktu itu sebetulnya mulainya saya membuat judul ini dari sini. Jadi waktu itu tahun 2006 ada gempa bumi. Nah kemudian waktu itu saya berhubungan beberapa teman-teman di UI ke sana. Jadi membantu di Bantul, lalu menyaksikan mereka. Kemudian para penyintas itu kan ada yang orang itu ada yang ya semua orang stres ya ibaratnya, tetapi ada yang cepat pulih, ada yang medio mungkin tengah-tengah ya, ada beberapa waktu, ada yang lama. Nah di sini ternyata sebagian dari mereka yang lebih cepat bangkit dari trauma itu adalah mereka itu yang percaya bahwa bencana itu datang dari Tuhan. Makanya yang karena orang-orang Indonesia itu kan sangat tabah gitu ya, itu karena disebabkan kalau mereka itu mempunyai keyakinan spiritual. Jadi mereka seperti ketika ada bencana itu ada cepat kembali, ya kan, misalnya di bara apa kan mereka sholat apa itu yang ternyata orang-orang kita amati saya, Pak Sus dan sebagainya itu memiliki frame yang sama ya. Ini ternyata mereka yang cepat bangkit itu adalah orang-orang yang banyak beribadah dan orang yang sabar. Nah ini sebenarnya saya sederhana dari situ. Nah kemudian saya buatlah outline riset yang sangat sederhana, saya kirimkan ke para calon supervisor itu. Nah salah satunya dari Profesor Midrok yang waktu itu supervisor saya menyetujui riset saya, karena ya waktu itu masih berpikir ada kualitatif itu kalau di psikologi terutama Jerman itu tidak mungkin waktu itu ya. Mereka pokoknya profesor itu jelas nggak mau kalau kualitatif ya. Jadi maka pilihannya adalah kuantitatif korelasi atau ini, makanya saya membuat ini eksperimen. Nah kenapa di sini sabar dan sholat itu juga karena pengembangan psikologi Islam itu saya kira ya, meskipun ini kalau orang yang ada orang-orang yang tidak mau menggunakan agama dianggap dogma. Kalau bagi saya Quran, hadis, ya teks Islam itu adalah grand teori karena itu jelas benar ya. Bukan berarti kalau penelitian ya berarti nanti jelas benar kok diteliti, loh itu diimplementasikan, kita kaji penerapannya kan itu jelas benar, tapi di orang kan belum tentu benar juga. Saya tidak mengatakan yang saya selalu justru dengan begitu tuh saya akan mengevaluasi secara objektif riset saya, bukan berarti terus ini benar berarti risetku pasti berhasil bagus, itu tidak ya. Jadi di sini saya berangkatnya dari pengalaman orang, kemudian dibuatlah tadi ya dengan memasukkan tentu saja referensi-referensi yang sudah ada, memang sudah ada ya di psikologi itu banyak sekali tentang pendekatan spiritual, seperti kalau Buddha yang mindfulness, ada yoga, ada yang dikembangkan Pak Markus itu juga Buddha. Saya kira termasuk bagian dari pendekatan spiritual itu untuk menguatkan intervensi, dan itu ada di jurnal, banyak sekali jurnalnya. Nanti di artikel saya juga ada itu yang sering saya sebutkan bahwa ketika membandingkan terapi yang misalnya kalau di psikologi itu kognitif behavioral dan kognitif behavioral yang diintegrasikan dengan agama, ternyata yang diintegrasikan dengan agama itu lebih efektif. Jadi diasumsikan yang dengan mengintegrasikan spiritualitas agama itu akan lebih efektif untuk intervensinya itu. Nah di sini saya simpel saja sebenarnya, ini dari surat Al-Baqarah 45 waktu itu ya, mintalah pertolongan kepada Allah melalui sabar dan sholat. Ya sudah, ini saya sabar dan sholat ini, dan ditemukan di tempat bencana. Nah kemudian ini dirancang dengan membuat modul. Nah modul ini juga diuji cobakan waktu itu, diuji coba untuk
jadi diuji coba untuk para trainer waktu itu begitu ya. Nah ini singkatnya mungkin seperti itu ya. Nah kemudian ini desain awal dari riset disertasi saya. Jadi ada bencana, kemudian ada orang yang cepat recovery-nya, ada yang lama recovery-nya kan begitu kan. Nah ini yang cepat recovery-nya ini dia ternyata lebih resilient dan memiliki spiritualitas yang bagus. Nah kemudian dari sinilah saya membuat dengan kombinasi dengan teori dari Allah tadi ya, surat Al-Baqarah, lalu buat model ini sabar dan salat sebagai intervensi. Karena ini semua intervensi di psikologi yang diakui itu harus berdasarkan teori, dan jadi ada teorinya, memang ada evidence-nya. Jadi bukan yang maaf saya ini tiba-tiba ini loh aku tidak sadar itu ya. Jadi tetap berdasarkan landasan yang kuat bahwa ini tuh kenapa kok efektif ya, karena di Quran ada, dan ada pengalaman orang soleh, ada tadi yang dari riset-riset sebelumnya itu memvalidasi bahwa pendekatan agama itu dan tentang sholat itu juga sudah pernah diteliti orang juga ya, seperti itu. Di studi korelasi tahun berapa terkenal ya Pak Fuad, sebelum yang orang Magelang Cina itu loh yang masuk Islam, saya lupa namanya Pak siapa. Jadi dia meneliti waktu itu tentang hubungan antara sholat dan Arif itu sebenarnya terkenal banget ya. Nah, sebenarnya sudah lama gitu ya. Jadi tapi itu penelitian korelasi. Nah kemudian saya meneliti yang slow recovery ini, ya partisipan ini dibuat ada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Jadi untuk membandingkan mana yang membandingkan biasanya desain yang paling sederhana, kuasi eksperimen. Ya. Karena kalau eksperimen murni itu untuk manusia kan susah ya, nggak bisa kalau terkontrol semuanya. Kita apalagi di daerah bencana. Nah kemudian ini yang saya presentasikan di disertasi saya, karena sebetulnya saya itu ingin meneliti tentang resiliensi, tapi ya biasa ini psychopathological symptom dan just belief coping ini titipannya profesor saya, tapi ya nggak apa-apa. Ini memang modelnya disarankan di jurnal begitu. Jadi variabel saya ada 1, 2, 3, 4. Tapi alhamdulillah karena tadi ya ternyata pada saat prioritas post-stress follow up itu resiliensinya itu tidak berhasil ibaratnya gitu ya. Tapi yang psychopathological symptom itu mengalami perubahan. Nah itu jadi saya kok emang berkahnya manut sama profesor itu begitu. Tapi awalnya ada diskusinya juga ketika itu profesor saya mintanya kan saya menggunakan metode barat tadinya, tidak mau yang bukan tidak mau tapi mengusulkan yang sudah mereka kembangkan seperti yoga, biodance, pokoknya dari yang biasa dikembangkan di Leipzig. Tapi saya mengatakan kalau yoga itu untuk orang Indonesia, untuk orang perkotaan saya bilang gitu, karena ini subjek saya adalah orang yang mungkin sosial ekonominya bawah, jadi ini sulit kalau untuk menerima yang seperti yoga itu. Jadi setelah saya meneliti, saya justru menemukan bahwa itu kelebihan ketika menulis di jurnal internasional ditanyakan, saya yakin bahwa mereka akan tanyakan generalisasinya bagaimana, apakah nanti ini akan efektif ya. Saya dalam tanda petik menjamin kalau orang yang mau memproses ini ya pasti akan berhasil. Kalau dia memproses terapinya itu yang memang konsisten, ya dia akan berhasil begitu ya. Nah seperti itu saya kira karena salah satu keunggulan kita itu seringkali kan ditanyakan ya, keunggulan kita menggunakan yang sudah ada. Nah sholat kan biasa sholat kan sudah orang biasa melakukan, tapi ini justru orang melakukan itu jadi mempermudah kan. Saya sering bilang sama magister profesi ya, maksudnya profesi, kalau kamu mengatakan ayo mbah relaksasi, kira-kira relaksasinya hanya di sini atau di rumah, mau nggak dia relaksasi? Saya bilang gitu. Tapi mbah yo dikir mbah sholatnya sing dulu ya, nanti di rumah kan melakukannya mudah toh. Kan kita tinggal mengevaluasi kenapa sudah zikir, sudah sholat kok masih
galau, masih ini itu, ya berarti kita akan mengevaluasi proses itu. Tapi kalau Mbah yo relaksasi kok kedip-kedip kan mesti kira loh, nanti dia akan mau melakukan di situ aja di rumah, saya tidak yakin. Kalau ini sustainability-nya sangat mungkin kalau orang merasakan ketika aku merasakan zikirnya, ketika aku merasakan sholatnya kok berubah, ya itu kan mudah dilakukan. Itu justru keunggulan jadi dari riset yang kita kembangkan sendiri gitu ya. Nah ini waktu itu yang saya kembangkan seperti ini ya. Jadi pretest ada 2 kelompok, post test dan follow up. Jadi memang ini idealnya, nah ini idealnya namanya kelompok kontrol dan kelompok eksperimen ini kan di random, tapi karena kondisi bencana kan susah ya, saya hanya bisa bagian sana sama bagian sini. Waktu itu juga ditanyakan, saya tuh yang ini mesti mau ditakoni. Ya saya katakan ini susah, mereka saja masih tinggal di pengungsian, yang nggak mungkin terus dipisah-pisah berdasarkan kondisi orangnya. Nah, seperti itu. Nah ini yang bagian dari disertasi saya. Jadi ada setelah itu saya mengembangkan ini terapi taubat dan istighfar juga sebenarnya mirip. Setelah saya itu sabar dan sholat kan kemudian kenapa kok saya mengembangkan istighfar? Sebenarnya ini sebenarnya hal yang sudah lama saya lakukan. Ya. Nah awalnya ini juga berangkatnya dari praktek. Dari praktek saya adalah ya saya berguru sama Ustadz Hamdani. Nah, waktu itu kita sebenarnya bersama-sama di psikologi ya, disuruh banyak istighfar tahun 2000 berapa ya Pak? 2006 waktu itu saya kaprodi 2006 atau 2005 kaprodi S1 terus membuat Islamic Psychology for Teaching and Learning selama 1 tahun. Nah saya waktu itu juga kayak nggak connect gitu ya, ibaratnya saya itu ya butuh terapi dulu gitu ya, karena saya tidak nyambung. Ternyata saya mengalami sakit mental saja, ini kerakroso mental spiritual. Nah, akhirnya singkat ceritanya kalau diceritakan soalnya nanti aja panjang. Ini saya mempraktekkan itu dengan yang tadinya saya tidak paham, tapi karena dibimbing guru mungkin ya. Akhirnya saya merasakan gitu perubahan yang terjadi ketika menerapkan itu. Nah, kemudian setelah ini kan terus saya tidak, ya saya memperhatikan terus setiap hari tapi terus disertasi tadi. Nah setelah pulang terus saya diminta waktu itu Pak Bu, kayaknya kamu makronya ya, sama Bu Indah ya, Pak Bu Indah? S. Nah Bu Indah Ria minta saya, Bu ngajar psikoterapi Islam, banyak aku gak soal enggak, itu pokoknya jangan biar orang dalam, jangan orang luar terus gitu. Dan Bu praktekkan, akhirnya saya buatlah ini. Jadi awalnya itu mengajar gitu. Jadi awalnya saya praktekkan, saya ajarkan, akhirnya saya buat modul. Terus modul mengajarnya terus kelasnya pokoknya berapa ratus jam, berapa puluh jam, berapa puluh jam, 4 sesi atau berapa gitu. Tenang diores, terus akhirnya saya biasa, saya minta tolong Pak Iwan, tolong terus saya buat, waktu itu saya buat kayak ya sudahlah saya tidak mengevaluasi pakai statistik itu. Jadi saya cuma di awal itu setelah mereka mendapatkan kelas saya apa yang terjadi. Nah itu saya suruh nulis. Saya suruh nulis. Nah itu saya kumpulkan gitu Pak Sisi dan Bapak Ibu untuk Pak. Nah kemudian setelah itu saya disuruh ngajar lagi. Nah ngajar yang berikutnya saya buat itu yang saya minta Pak Irwan buat skala subjektif well-being. Nah, terus itu juga saya kumpulkan lagi begitu. Nah, terus kemudian waktu itu UI itu buat program AIPT itu. Pokoknya kayak gesek-gesek penelitian, suruh melaporkan nanti diberi dana gitu ya. Nah, itu kan saya sudah penelitian mandiri. Nah, itu saya laporkan. Akhirnya jadilah dan ditargetkan harus publish kan. Nah, alhamdulillah itu semuanya publish. Yang itu nanti yang di advance science letter itu, terus kemudian pokoknya itu semuanya yang saya anggap penelitian pendahuluan itu juga publish, yang subjektif dan yang publish. Nah kemudian setelah itu baru saya merasa benar-benar itu saya masukkan ke DPPM. Ini tadi ya, jadi aslinya itu historinya itu alasan pribadi ya, alasan pribadi saya
mengalami ibaratnya orang yang butuh berobat, kemudian saya berobat, kemudian saya implementasikan di dalam terapi ini ke klien-klien ya. Kalau klien datang kan saya beri sesuai dengan pengalaman saya, kemudian mengimplementasikan di pembelajaran, kemudian baru tadi saya mengembangkan ke riset tadi. Nah, setelah beberapa kali di kelas, kemudian saya benar-benar saya ajukan ke DBPM sama Pak Irwan itu yang biasanya membantu saya di metodologi, karena saya lemah di bagian statistik metodologi, jadi saya cuma mengembangkan modulnya sama tadi ya penerapannya tadi. Kemudian Pak waktu presentasi itu Prof Ayu bilang gini, wah itu menarik, itu mau istighfar kok bisa statistik gitu, kok istighfar kok bisa di statistiknya kok hasilnya gitu kan. Nah terus akhirnya diterimalah ini, diterima, kemudian saya buat ini tadi ya, terapi tobat ini saya cari di referensinya, memang ada dasarnya. Ternyata kalau saya jadi tambah belajar, oh ternyata itu di Quran hadis meskipun saya itu ya minimalis, saya cuma baca terjemahannya karena saya punya keterbatasan, nggak kayak Pak Rusdi ya. Jadi ini saya cuma bukan ahli tapi kesenangan KPDW gitu ya, mungkin lebih ke mempraktekkan saja begitu. Nah kemudian ternyata itu banyak sekali tentang perintah bertobat begitu. Nah itu saya pelajari di teks-teks Islam begitu. Nah ini dasarnya dari sini. Kemudian dari surat Asyam ya, ini yang sering saya sampaikan ke mahasiswa ya. Jadi demi jiwa dan penyempurnaannya ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotori. Jadi dari sini itu saya belajar tentang jiwa itu sebetulnya selalu akan cenderung baik buruk. Nah kalau psikologi barat kan psikoanalisis itu melihat manusia cenderung negatif, kalau behavioristik itu cenderung netral, kalau humanistik cenderung baik. Nah kalau dalam Islam itu ya diakui, begitu manusia dilahirkan kan dulu ketika roh ditiupkan semua berjanji taat sama Allah, tapi begitu roh itu bersatu dengan fisik menjadi jiwa, nah itu sudah dinaskan, itu memang dia wujud dan takwa, ada pilihan. Makanya kita selalu ada bisikan baik buruk, tapi di sini makanya disuruh membersihkan jiwa. Nah ini saya dasarnya dari ini ya, untuk dasar teorinya begitu. Nah kemudian dari worldview-nya ini juga, jadi di sini ternyata Allah yang Maha Penyembuh. Makanya saya jadinya enak gitu ya, ketika memberikan intervensi itu tidak merasa saya, jadi saya hanya berusaha perantaranya Gusti Allah, jadi tidak perlu merasa risau. Dan kemudian kalau, nah ini juga nemu lagi satu, saya cari referensinya kan, selama ini penelitian eksperimen yang memberikan intervensi siapa, gitu kan sering dianggap tidak objektif ketika yang memberinya dirinya sendiri. Saya peneliti, saya juga yang memberi, tapi ternyata waktu disertasi saya masih begitu, yang memberi intervensi itu. Dan saya di Jerman juga ya, di sini meminta tolong Pak Bagus, Pak Sus, apa dia, pokoknya teman-teman di sini sama waktu itu yang ahli sholat itu Pak Setio, ya sholat kusuk itu. Nah tapi setelah ini saya belajar kembali, ada namanya ternyata ini kasdin, nanti ini dibaca ya. Jadi ternyata di kasdin ini, nah ternyata boleh gitu ya. Jadi tidak apa-apa gitu ya. Ya karena kalau pengembangannya itu dari terapinya sendiri, waktu itu saya juga kesulitan. Karena ini worldview-nya itu ya mohon maaf bukan mengecilkan orang ya, tapi ketika syarat terapi ini adalah hanya dapat dilakukan oleh terapis yang memahami, mengamalkan tobat dengan baik dan benar. Ada syarat ini ya, meskipun saya tidak merasa baik dan benar juga, tapi saya ada guru, alhamdulillah ada guru yang saya selalu komunikasikan. Jadi ini salah satunya. Dan kemudian di kasdin tadi boleh, ternyata tapi masuk akal ya. Ketika saya sebagai terapis kemudian sebagai eksperimenter, itu menurut saya malah lebih objektif, karena kalau untuk tidak objektif itu kan
sebetulnya ya peneliti siapapun kan bisa tidak objektif kan, bisa memanipulasi data kan bisa aja kalau itu tidak usah dia sebagai eksperimenter. Saya berpikirnya begitu. Ketika saya juga sebagai eksperimenter kan saya bisa langsung mengevaluasi karena ini intervensi yang bukan seperti model misalnya behavioristik itu ibaratnya disetel ke relaksasi itu kan disetel ke tip untuk instruksi relaksasi kan bisa, bukan orang. Tapi kalau intervensi Islam humanistik itu juga ya itu orangnya, bukan metode, bukan teknis perilakunya, karena ini bukan perubahan perilaku saja. Perubahan perilaku itu gejalanya, tapi yang diubah itu adalah mindsetnya. Kemudian kalau dalam Islam itu perubahan karakteristik jiwanya. Jadi istilahnya kalau Ustaz Gandani dalam bukunya Psikologi Islam itu adalah psikoterapi Islam makomnya berubah. Yang kemarin mungkin misalnya kalau dulu saya mengalami sendiri ya, dulu tuh saya pemarah ibaratnya ya sekarang bukan berarti penyabar, tapi paling nggak berkurang marahnya. Atau dulu ini kayak biji ini mas kalau ya saya paling orang ya podo karo koncone gitu ya, paling nggak saya tidak terlalu mudah marah, itu sudah mending ya daripada dulu saya gampang marah dan marahnya itu elegan, jadinya kita keren loh. Padahal ini saja lagi hatinya itu tidak baik, hatinya sombong ya. Itu saya mengakui sendiri, sehingga saya harus banyak berobat tadi ya, banyak beristighfar banyak tadi. Dan sampai sekarang juga mungkin masih, tentu saja masih selalu terus ya, ini kayak suplemen jiwa yang terus saya makan terus begitu. Nah itu seperti itu pengalaman kalau boleh sharing ya. Ini makanya ini yang sering saya sharingkan ke klien, dan beberapa klien itu memang datang tuh saya nggak kenal dia dari mana, Bu saya mau konseling karena ini menggunakan pendekatan Islam. Jadi memang permintaan masyarakat, dan ini terkonfirmasi kemarin saya ketemu psikolog lain yang presentasi di sini di Imam Mubzi itu juga mengatakan begitu. Jadi memang permintaan masyarakat tuh ada gitu ya, seperti itu. Nah ini akhirnya saya menyimpulkan seperti ini ya, terapi tobat dan istighfar itu memang bertujuan untuk membimbing individu kembali kepada fitrahnya, mengarahkan spiritualitasnya menuju taat, tunduk, sujud kepada Allah, dengan maksud agar Allah berkenan mensucikan jiwanya, sehingga memulihkan keseimbangan psikologis, membina hubungan yang sehat antara individu dengan Allah, diri sendiri dan lingkungan. Jadi di sini terapi tobat dan istighfar itu tidak sekadar mengucapkan istighfar kepada Allah, tapi itu adalah kalimat untuk menyambung pada Allah ya. Tapi nanti dampaknya itu juga bukan dampaknya ya, di dalam metode itu ada membina hubungan antara dia dengan Allah dan dengan lingkungan, terutama lingkungan sosialnya begitu. Mungkin nggak perlu ya. Ini ini desainnya ya. Kenapa? Jadi dalam intervensi ini problem tadi ya, problem atau kejadian itu sebetulnya itu yang bedanya dengan psikologi barat itu di sini dianggap netral. Selama ini kan kalau kita menganggap depresi, cemas itu jelek gitu ya. Terus kemudian sukses itu adalah orang yang begini, yang selama ini mainstreamnya kan begitu. Nah di sini adalah kesuksesan itu adalah bagaimana mengembalikan live event ini sebagai ujian dari Allah, kita kembalikan. Karena sebenarnya ketika orang itu dalam keadaan benar dan baik pun, dia kan tetap harus dikembalikan kepada Allah supaya tidak sombong. Itu ujian juga. Ketika saya dalam kondisi baik pun itu ujian, dalam kondisi buruk pun itu ujian juga. Dan seringkali malah itu lebih berat ketika kita sedang di atas angin, karena akan berpotensi untuk sombong. Nah, makanya di sini bertazkiyah ini adalah hal yang penting. Ketika ada problem, bertazkiyah kepada Allah, maka Allah akan membimbing. Sehingga akan ketika Allah membimbing, maka akan ridho, ikhlas, tawadhu, sabar, syukur, husnuzon dan menerima, sehingga akan dicapai ketenangan jiwa. Nah, kalau di sini ketika ada problem, kita kepada selain Allah biasanya akan mengikuti hawa nafsu, menyalahkan orang, atau terlalu merasa bersalah. Ini terlalu merasa bersalah ini kan sama saja dia tidak menganggap Allah itu maha pengampun, sama ya. Sehingga kenapa orang menjadi stres, depresi, cemas, dan mengalami gangguan itu psikologis itu karena dari sini ya.
ini desain apa namanya, ini isinya terapi saya itu seperti ini. Jadi bertaskiah dia mengembalikan kepada Allah itu karena hanya Allah yang berkenan membersihkan jiwa. Jadi di sini taskiah itu kan membersihkan, menumbuhkan dan mengembangkan jiwa. Jadi untuk mengembangkan jiwa itu dikembalikan kepada Allah dulu supaya Allah menjernihkan. Kan logis ya, ketika ada masalah, nah masalahnya itu misalnya masalahnya itu kayaknya nyata di depan mata, misalnya kesulitan ekonomi atau terkait apa yang kita hadapi seolah-olah dunia banget, kok langsung nyambungnya ke istighfar. Ketika kita beristighfar, pikirannya jernih, hatinya bersih, kan kita lebih mudah mencari solusi secara objektif. Tapi bayangkan kalau orang ini biasanya ya, dan ini nyata ketika orang mengalami masalah psikologis, dia tidak membersihkan jiwa, dia selain Allah biasanya menyalahkan. Orang yang datang konsul itu biasanya awalnya adalah menyalahkan suami saya, istri saya, anak saya, keluarga saya dan sebagainya. Pokoknya yang salah itu adalah bukan dirinya. Nah ini mengembalikan bahwa untuk mengevaluasi, mengembalikan kepada Allah sehingga lebih jernih. Karena tadi yang ada di lingkungan itu adalah wujud dari ujian-ujian Allah seperti itu. Nah ini prosedurnya ya, prosedur terapi tobat. Sebenarnya ini orang sudah paham, dan ini saya buatkan aja apa. Nanti implementasinya itu berdasarkan baseline-nya ya. Jadi orang datang ya tentu saja kalau orangnya tidak terkoneksi dengan agama, kan ada juga kan kalau sedang stres, depresi, ya tidak nyambung sholat, nggak mabuk ya, kita yang beristighfar itu sebetulnya terapisnya kita, saya yang beristighfar gitu ya, karena harus didasari kesadaran dulu. Kalau dia sudah sadar kekurangan diri, memahami, membawa kepada kesadaran dulu. Tapi orang klien datang kan macam-macam, ada yang sudah sadar ya gampang, tinggal sebentar aja bisa memaafkan orang lain atau minta maaf, sholatnya diperbaiki dan sebagainya. Ini menjadi metodenya ya. Kemudian mengirimkan doa, ini penting, Al-Fatihah. Karena dulu ulama juga mengatakan membersihkan, mengobati stres itu dengan Al-Fatihah. Nah ini juga Al-Fatihah itu digunakan untuk berkomunikasi antara kita dengan orang lain sehingga kita akan lebih baik, atau tadi ya orang tadi bisa kita berikan doa tadi. Ini ketika kita menjalin hubungan dengan orang lain seperti itu. Ini saya kira ini kalau ini penghayatan untuk di kelas ya, membaca istighfar. Nah, saya kira itu. Nah ini jurnal-jurnal saya yang sekarang ini yang Mental Health, Religion and Culture, dulu ketiga, sekarang kedua, dan ini citasinya alhamdulillah sudah kemarin saya lihat 79. Kemudian nah ini yang tadi saya sampaikan tentang pendahuluan. Kalau ini yang dengan mahasiswa, nah ini lucu, ini dengan mahasiswa itu juga hati itu kan sudah hampir di otak. Terus kamu tak kasih judul, kamu enggak, saya gitu kan. Udah kalau mau tak kasih judul, ini simple, kamu lakukan, sampai nulis saya tungguin, akhirnya dibantu oleh Pak Medi, alhamdulillah. Nah kemudian ini yang jadi saya dasarnya itu memang intervensi ini penelitian ini benar-benar mengintervensi orang gitu. Awalnya itu tujuannya itu bukan untuk penelitian gitu ya. Kemudian makanya saya sama, mau dakwah, mau penelitian, mau pengabdian itu isinya ya seputar ini gitu ya. Nah Angga makanya waktu itu Bu Lasmi waktu tahun berapa saya disuruh ikut itu dosen berprestasi karena di jurusan nggak ada yang mau, terus ya wes saya disuruh mau gitu ya, dicari-cari sama malah Bu Lasmi itu, ini bisa Bu, ini bisa Bu. Nah akhirnya saya dapat nomor 3 tahun berapa ya waktu pandemi itu. Nah itu modalnya ya itu karena antara dakwah, pengabdian dan penelitian saya seperti terintegrasi. Jadi saya kalau memberi pengabdian ke masyarakat juga banyak yang isinya itu ini. Terus yang ini yang tadi yang disertasi saya juga masuk Proceeding Scopus, waktu itu di Jogja juga mendapatkan best paper tahun berapa ya, Exiptos Buffon itu loh, tahun 2017 apa berapa ini. Nah ini yang dari sebagian disertasi saya dipublikasi di Proceeding Scopus. Dan waktu itu penulisnya ada sekitar 60 orang, saya dapat best paper alhamdulillah.
Yang tadinya saya itu ibaratnya kuliah di Jerman itu saya underdog, nggak tahu datang ke sana itu mau ngapain gitu ya. Alhamdulillah. Nah itu mungkin sekedar sharing dari saya. Ini pertanyaan apa jadi itu nanti aja ya. Ini saya mohon maaf sekalian, nanti jam 10 saya tak pamit sebentar ya Pak Sudah untuk cuma memanggat ada tamu disampaikan sebentar. Amal 30 menit. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Yun sudah sharing banyak hal, termasuk tadi sebenarnya internasional ya. Jadi datang buat kita jadi refreshing lah. Kira-kira ternyata dari apa yang dialami dan disukai itu dilakukan ternyata bisa jadi jurnal internasional. Semudah itu, tapi ya nggak tahu prosesnya semudah itu. Harus pakai tabah dan sabar. Kira-kira gitu. Waktu itu yang masuk K2 itu lucu banget. Itu juga apa ya? Tadinya kan mau presentasi di Bali, ada konferensi di Bali tau. Terus Gunung Agung duduk. Oh itu. Sama Bu Indah itu yuk mau berangkat terus saya bilang kasih doa mau diplom ya Mas Tito, terus saya tarik layakannya tak tarik terus tak masukkan ke jurnal ini mengalir dari jurnal culture ini. Kan saya bingung waktu uangnya dikembalikan terus apa ini ya, akhirnya tak gunakan untuk proofreading di ini karena ini gratis jurnalnya kan tidak bayar. Kapan kayaknya kenapa bisa? Saya nanti setiap hari kalau masih